Halo, selamat malam. Terima kasih kalian sudah nonton video aku. Mohon maaf kemarin itu aku nggak bikin konten karena aku lagi sibuk pindahan. Dan kebetulan saat ini aku berada di tempat yang menurut aku lebih nyaman dari sebelumnya, dan doain semoga rezeki aku makin lancar di sini dan aku bakalan akan membuat konten lebih banyak dari sebelumnya. Dan ya, malam ini aku mau lanjutin cerita Bang Rifki dulu. Untuk teman-teman semuanya yang kemarin bertanya sama aku konten Kak Aji, mohon maaf banget, untuk konten Kak Aji itu nanti akan aku buatkan kembali, dan mohon bersabar karena cerita Bang Rifki ini lumayan banyak view-nya dan lumayan banyak juga penggemarnya. Jadi aku bakalan lanjutin cerita Bang Rifki dulu. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Dan follow juga akun Instagram aku dan akun TikTok aku. Terima kasih. Mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Aku seneng banget hari ini aku udah mendapatkan orang yang akan menggantikan posisinya Bang Rifki. Bang Rifki itu sebenarnya posisinya digantikan untuk antar jemput aku. Tapi kalau untuk di hati aku, tidak ada yang bisa menggantikan. Tetap Bang Rifki. Dia adalah sosok suami orang yang sangat menggoda, dan suami orang yang menurut aku penuh dengan tantangan. Aku harus bisa mendapatkan dia, dan bahkan apapun itu caranya, aku harus bisa dapetin dia. Walau saat itu aku berpikir bahwasanya dia itu menjaga jarak buat aku. Dia itu kayaknya lagi jaga jarak biar tidak bisa ketemu dengan aku. Entah itu apapun itu alasannya, mungkin dia bilang dia akan melanjutkan karirnya, bekerja dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi aku juga berpikir bahwasanya dia itu kayaknya lagi jaga jarak deh sama aku. Kayak gitu. Sampai dia itu rela untuk gantiin posisinya dia tuh sama temennya, namanya Mas Galuh. Dan Mas Galuh ini udah menjadi ojek langganan aku sekarang, dan aku juga tidak perlu untuk memesan ojol lagi di handphone aku, dan aku cukup telepon beliau untuk antar jemput aku. Seperti itu. Pada suatu hari, seperti biasa Mas Galuh itu jemput aku di jam yang sama seperti Bang Rifki. Dan saat itu aku menunggu dia di tempat biasa di depan kosan aku yang sangat unyu. Dan saat itu aku sedang happy, dan aku juga tidak lagi ada masalah apapun, dan overthinking aku malam-malam juga nggak terbawa ke suasana pagi. Jadi saat itu aku happy-happy aja, enjoy aja. Saat aku ketemu dengan Mas Galuh pada hari kedua atau hari ketiga itu aku lupa. Saat itu kesannya ya seperti biasa, dia kan pakai helm. Aku tuh tidak terlalu tidak terlalu tertarik banget dengan beliau. Dan di situ cuman tujuan aku adalah dia adalah orang yang aku pakai jasanya untuk antar jemput aku. Jadi tidak menaruh perasaan, tidak menaruh hati juga, karena perasaan dan hati aku tuh masih untuk Bang Rifki gitu. Saat itu aku menyapa beliau dengan sambutan pagi yang sangat centil. Halo Mas Galuh, apa kabar hari ini? Terus dia bilang, halo Mas, baik alhamdulillah. Udah siap untuk berangkat? Tentu sudah siap. Sejak tadi aku nunggu di sini. Maaf ya Mas, saya sepertinya agak telat ya. Enggak telat juga. Seperti biasa. Yang penting sampai di kantor tidak telat. Kira-kira hari ini kita mau sarapan apa? Nggak usah Mas, nggak apa-apa. Saya udah makan kok tadi. Jangan berbohong. Aku tidak suka loh ya sama orang yang berbohong. Sarapan doang. Mau nggak sarapan sama aku?
Apa nggak sebaiknya langsung ke kantor aja ya mas? Soalnya takutnya masnya telat dan kita tahu kan jalan Jakarta seperti apa. Iya juga sih, ada benarnya juga. Kalau misalkan kita sarapan dulu, pasti di perjalanan juga akan lama. Gimana kalau misalkan kita beli aja, terus nanti kita sarapannya di kantor? Mas mau nggak nemenin saya makan sarapan pagi? Ah, sepertinya nggak bisa deh mas, soalnya habis ini saya juga akan ada customer lain untuk saya jemput juga. Oh, berarti udah ada yang langganan juga? Bukan langganan, cuman ya nanti kan pasti ada aja nanti yang akan order saya ketika saya udah nyampe di tempat mas bekerja. Oh ya udah, tidak apa-apa, tidak masalah. Paling nanti pas mau jemput aku pulang kerja, jangan tolak ya, aku ajakin makan. Mau nggak? Boleh lah, boleh, boleh. Ya udah kalau gitu, mari kita berangkat. Akhirnya aku berangkat sama dia. Di perjalanan ya seperti biasa aku pegang pinggangnya, terus tiba-tiba dia menyeletuk. Dia nyeletuk kayak gini. Tumben kok nggak ngerangkul? Hah? Ngerangkul apa pundak? Eh, Ngerangkul gimana pundak? Masa aku megang pundak sih? Maksudnya biasanya kan megang pinggang tapi sampai ke depan. Oh, iya ya. Izin ya, aku mau pegangan, takut jatuh. Iya, nggak apa-apa. Terus aku pegangan, dengan senang hati, aku meraba-raba bagian perutnya dia karena memang itu sangat seksi sekali. Sebenarnya kalau untuk postur tubuh sih aku suka ya, cuman kalau untuk muka dan lain-lain, ya standar aja sih menurut aku. Oh my god, segitunya? Enggak sih, maksud aku tuh kayak bukan tipe aku banget gitu loh. Tapi nggak tahu deh kedepannya seperti apa. Terus saat itu perjalanan lumayan agak macet ya di jalan pas lampu merah. Aku langsung kepikiran untuk bertanya tentang Bang Rifki kepada dia gitu. Kira-kira dia udah kenal lama dengan Bang Rifki atau apakah dia cuman kenal sekilas doang tentang Bang Rifki? Mas Galuh, aku boleh nanya sesuatu nggak? Aku bosen nih, nggak diajak ngobrol. Iya, ada apa mas? Hmm, Kira-kira Mas Galuh itu kenal Bang Rifki berapa lama? Sama Rifki, dia itu teman sekolah saya. Oh iya? Iya, cuman dia lebih awal kesininya. Saya dulu tuh lebih lama di kampung. Jadi pas sampai di Jakarta ini, ya kebetulan ketemu sama dia. Jadi Mas Galuh ini teman sekolahnya Bang Rifki. Eh, ya bisa dibilang seperti itu. Cuman saat itu nggak begitu kenal dekat juga sih. Oh iya iya iya, I see. Aku tahu. Terus gimana? Eh, ya nggak gimana gimana sih. Tapi ketika dia sudah menikah, apakah Mas Galuh sering ngobrol sama Bang Rifki? Enggak sih, enggak sering ngobrol juga karena kita juga jarang ketemu walaupun kita udah pernah kenal, tapi jarang ketemu juga sih di Jakarta juga. Apa namanya? Enggak selalu ketemu sama dia gitu. Pas kebetulan aja sih pas lagi kita ngojek bareng waktu itu. Oh gitu. Kira-kira dia udah lama sih menikahnya? Kalau untuk nikah kayaknya sih baru 2 tahun, 2 tahunan jalan ini deh. Oh gitu. Udah punya anak ya? Udah punya anak. Hmm, Seperti itu ya. Kenapa Mas Ade nanya tentang Pak Rifki? Ada apa dengan Rifki? Nggak ada sih, cuma penasaran aja karena tiba-tiba aja gitu dia memutuskan untuk tidak bisa antar jemput saya lagi karena katanya sih ada kerjaan yang tidak bisa ia tinggalkan. Sepertinya begitu, mungkin karena dia lagi sibuk aja sekarang. Karena dia kan juga punya bisnis. Hah? Punya bisnis? Punya bisnis bareng sama istrinya. Dan istrinya juga bukan bukan cewek sembarangan sih kayaknya. Karena waktu itu saya pernah ketemu sama dia di suatu tempat gitu. Oh, tapi saya nggak terlalu tahu banget tentang keluarganya dia sih.
Ya nggak apa-apa sih mas, nggak apa-apa. Lagi juga saya nggak terlalu pengen tahu tentang pribadinya dia sih. Cuman pengen ngobrol aja. Bingung mau ngomongin apa. BTW Mas Galuh udah punya pacar belum? Eh, Kalau pacar sih punya. Oh, ya sayang banget. Kenapa Mas? Oh, enggak. Maksud aku, ya pastilah, masa segantengnya Mas Galuh ini nggak punya pacar di Jakarta lagi. Apa sih Mas? Biasa aja sih, santai. Hmm. Oh ya, Em, Mas umurnya berapa sih? Ya, seumuran dengan Rifki lah. Oh, pantesan. Mas, udah sampai. Karena kasih kan ngobrol ya. Ternyata kita udah nyampe juga. Oke, aku turun. Ini helmnya. Makasih ya. Mas, kenapa Mas Galuh? Eh, Semangat ya kerjanya. Oh, tentu. Aku bakalan semangat terus kok kerjanya. Makasih ya Mas Galuh. Bye. Oh my god. Kok dia ngasih aku semangat sih? Dia suka nggak sih sama aku? Bodoh amat ah. Ayo langsung masuk aja kerja. Eh, Hai Kevin. Hai. Apa kabar? Baik. Diantar sama siapa? Sama Mas Galuh. Orang yang diminta sama Bang Rifki untuk gantiin dia. Oh, udah dapat sekarang. Bukannya kamu udah tahu ya, Kevin? Gue belum pernah ketemu sih sama dia. Mau diketemuin sama dia? Ah, gak usah deh, ngapain? Gak ada hubungannya juga kan? Bercanda Kevin. Ya udah deh, aku mau masuk dulu ya. Bye. Semangat ya. Ternyata aku tidak begitu mendapatkan banyak informasi tentang Bang Rifki. Tapi aku penasaran, sebenarnya ada apa ya dengan Bang Rifki? Kevin pindah tempat dan dia juga udah jarang main ke rumahnya. Terus Bang Mas Galuh juga nggak begitu tahu tentang Bang Rifki walaupun dia teman sekolahnya katanya. Entahlah, tapi kenapa dia juga bikin kangen sih? Udah lama nggak ketemu. Udah gitu kontaknya susah banget dihubungi lagi. Aktif sih aktif, cuman nggak pernah jawab. Hey, pagi-pagi ngelamun. Kamu mikirin apa sih, Dek? Belum juga mulai kerjanya, udah ngelamun aja. Belum sarapan ya? Lapar ya? Ini aku beli bubur 2. Kamu mau nggak satu? Gak usah pak. Gak apa-apa, tadi udah sarapan kok. Bohong. Bibir kamu aja masih pucat. Bapak kok sampai ke bibir-bibir sih? Bapak merhatiin banget deh. Enggak, biasanya kalau orang belum sarapan itu bibirnya biasanya masih kering, masih pucat dan belum seger gitu. Kamu pasti baru bangun ya. Mimpi apa semalam? Bapak kepo banget sih sama hidup orang. Nggak mau nggak suka. Iya, maaf. Bercanda pak, bercanda. Oke, ini buat aku satu. Ya ambil aja. Tapi bapak udah makan belum? Udah, saya udah makan tadi. Makasih bapak. Terus aku balik lagi ke tempat mejaku. Aku makan deh bubur yang tadi dikasih sama si bapak. Sebenarnya sih bukan bapak-bapak banget sih, cuman karena aku menghargai umurnya lebih tua dari aku, akhirnya aku panggil dia bapak deh. Terus aku makan bubur yang dia kasih. Terus aku bikin kopi biar nggak ngantuk. Terus tiba-tiba aku ditemuin sama dosen aku yang sebenarnya juga punya pekerjaan di kantor itu gitulah. Adek, saya boleh ketemu sama kamu sebentar? Iya pak, boleh. Ketemu di mana ya pak? Kamu ke bawah di sekarang, saya ada di bawah. Oke, aku ke bawah. Terus selamat pagi pak. Salim sama dia karena dia dosen aku, jadi aku menghargai dan menghormati beliau. Ada apa ya pak? Kamu ikutnya sama saya hari ini untuk nemenin saya untuk bertemu dengan seseorang.
bertemu dengan seseorang. Datanya mana, Pak? Tidak usah, kamu temenin saya aja. Kamu tidak perlu mengerjakan apa-apa. Yang penting kamu temenin saya. Nanti kalau ada sesuatu hal yang penting, kamu catat aja. Kamu jadi notulen aja. Berarti saya nggak perlu nyiapin apa-apa untuk presentasi. Semua bahan udah ada di saya. Jadi nanti kamu tinggal ikut aja. Eh, 15 menit lagi saya tunggu kamu di mobil ya. Oh iya Pak, baik baik baik. Berarti saya mau ke ruangan saya dulu untuk bilang sama teman-teman yang ada di ruangan. Oke, silakan. Terus bapak dosen aku pergi. Kayaknya dia langsung siap-siap, terus langsung pergi ke mobilnya dia. Aku langsung bilang sama teman-teman aku, dan oke, teman-teman aku juga udah paham dengan kerjaan aku yang nggak selalu stay di tempat, dan mereka juga. Jadi kita tuh satu ruangan, semuanya tuh nggak stay di tempat. Artinya pasti ada aja kegiatan atau tugas di luar gitu loh. Jadi nanti kerjaan kita yang ada di tempat itu nanti bisa kita kerjakan besok atau besoknya lagi. Pokoknya data-data yang mungkin gak urgent untuk dikerjakan hari itu ya nggak apa-apa gitu. Yang penting sesuatu hal yang urgent itu dikerjakan dulu. Seperti itu. Akhirnya aku langsung bertemu sama Pak dosen aku. Pak dosen aku juga makin tua makin berkarisma gitu loh. Dia enak aja gitu dipandang, enak dilihat gitu lah. Bapak kita berdua aja. Iya, sama siapa lagi? Kan tadi saya ngajak kamu doang. Kirain masih ada teman-teman yang lain juga ikutan. Nggak usah, sama kamu aja berdua. Di depan aja duduknya, jangan di belakang. Biar ada temennya yang ngobrol sama saya. Oh, ya boleh Pak. Ya nggak apa-apa, santai aja deh. Ayo masuk. Terus aku masuk kan. Hari ini ada kliennya di mana Pak? Ada apa namanya tuh? Tempatnya, terus kliennya seperti apa Pak? Kayaknya sih klien hari ini tuh kita ketemu sama entrepreneur. Entrepreneur yang masih ada kaitannya dengan perusahaan gitu. Jadi ya kita mau promosi dan kita mau menjalin kerjasama. Ya mudah-mudahan nanti bisa di ACC langsung kan. Kita tidak perlu repot-repot ya nggak sih? Gitu ya Pak ya. Saya boleh tahu nggak sih Pak? Apa deh? Nggak jadi deh Pak. Aduh, aku takut terlalu kepo dan aku juga penasaran sih sama siapa nih orang. Biasanya aku tuh kalau misalkan ada tugas luar nih, data orangnya itu atau data klien itu tuh pasti dikasih ke aku. Nanti ketemu sama si ini, orangnya seperti apa, terus umurnya berapa, terus di bidang apa, terus aku harus mempelajari tentang itu semua sebelum nanti kita ketemu sama orangnya. Sedangkan ini aku cuma disuruh diem aja, cuman disuruh merhatiin doang, atau nanti kalau ada yang penting aku disuruh ngetik dan lain sebagainya. Cuman kayak gitu doang. Jadi tuh aku nggak perlu ngobrol juga sama orangnya. Dan ketemulah tuh, sampailah di lokasi. Tadi kita janjinya di sini, jadi kita turun di sini aja deh. Oh baik Pak, ada yang mau saya bantu Pak bawain? Sini saya bawain Pak. Terus aku bawain tuh tasnya si Pak dosen aku kan. Dia juga sebenarnya atasan aku juga sih. Jadi ya udah gitu, aku bawain tasnya dia, jalanlah di sampingnya dia gitu kan. Set 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 set, ketemulah tuh kan tempat kayak suatu ruangan privat gitu, ruangan privat yang sebenarnya itu tuh kayak di hotel gitu. Cuman tuh di bagian-bagian pinggir hotel gitu loh. Jadi tuh kayak ada ruangan-ruangan penting buat kayak cuman ngadain rapat, event dan lain sebagainya gitu. Dan situ tuh udah ada beberapa orang, dan salah satu orang itu yang aku kenal ternyata. Kalian tahu siapa orangnya? Itu Bang Rifki. Bang Rifki ada di situ. Aku kaget dong. Nganga dulu nih sebentar nih, nganga gitu, mulutnya kayak nggak susah untuk mingkem gitu loh. Hah? Bang Rifki? Dek, duduk sini. Kenapa sih? Dari tadi bengong mulu. Kita udah sampai, kita duduk di sini. Aduh, nggak bisa berkata apa-apa sih. Bang Rifki makin ganteng banget lagi. Aduh, kenapa harus ada dia juga di sini? Katanya cuma ketemu sama satu orang doang. Ternyata ada beberapa orang dong di situ. Bang Rifki beda banget sih orangnya. Dia nggak ngenalin aku dong.
Sumpah dia nggak ngenalin aku, tapi aku ngenalin dia. Aku semuanya tahu tentang dia. Bagian lehernya, hidungnya, mulutnya, matanya, alisnya, semuanya aku tahu. Walaupun aku pernah nyoba. Tapi kenapa beda gitu ya? Aku duduk, aku merhatiin semuanya. Cuma mata aku tertuju sama dia doang. Dia sangat rapi, sangat ganteng. Aduh, siapa sih yang nggak suka sama dia gitu? Mana di situ dia pakai kacamata lagi. Aduh, udah deh, nggak kuat, aku pengen ke toilet. Ngapain tuh gitu? Em, aku diem, badan aku gemeteran, kayak nggak nyangka aja bisa ketemu sama dia lagi di situ. Aku ngeluarin handphone karena pada saat itu rapatnya belum dimulai. Aku ngeluarin handphone, aku izin sama pak dosen aku untuk main handphone sebentar sambil menunggu kegiatannya itu dimulai. Aku chat dia, abang lagi di mana? Terus tiba-tiba HP-nya dia dipegang sama dia. Lagi kerja, kenapa? Abang lagi berada di satu ruangan. Iya, kok kamu tahu? Nggak apa-apa, tahu aja. Kamu apa kabar? Baik. Aku senang bisa dibalas lagi chatnya sama abang. Maaf ya dek, kalau di rumah abang suka nggak pernah megang handphone dan jarang juga balas chatan orang karena udah sibuk sama keluarga. Nanti kamu juga bakalan paham kok. Kamu lagi kerja ya? Semangat ya kerjanya. Bang. Ya. Entah kenapa setiap hari aku selalu merindukan abang. Kok bisa, dek? Entahlah. Rasanya nggak ketemu sama abang ada yang kurang. Perasaan kamu aja kali, dek. Mungkin kamu kurang liburan. Coba sekarang kalau udah libur kerjanya, kamu liburan gitu keluar, biar nggak stres. Abang bilang aku stres. Enggak, bukan begitu. Ya, coba deh kamu liburan, biar nggak suntuk di rumah aja. Mau liburan sama siapa? Orang aku nggak punya siapa-siapa. Permisi, benar ini ruangannya ini? Oh iya benar. Oke. Kita mulai aja ya untuk kegiatan kita pagi ini. HP langsung aku taruh dan aku lihat Bang Rifki juga langsung naruh HP-nya. Saat itu dia benar-benar tidak mengenali aku, karena aku tuh pergi sama bos aku dan posisinya juga aku lagi berada di ujung gitu loh, jadi kayak nggak begitu dekat sama beliau gitu. Jadi dari kejauhan aku selalu mandingin dia. Untung aku nggak dikasih tugas apa-apa gitu loh, maksudnya cuman kayak dengerin, terus nanti kita akan ada sesi tanya jawab, terus ada sesi kayak apa yang ingin disampaikan, pokoknya banyak lah gitu, tapi aku nggak ngerjain apa-apa gitu. Terus sampailah di posisi dimana pada saat itu Bang Rifki yang tampil. Dia presentasi, dia keren banget presentasinya. Aku langsung kayak insecure gitu loh. Yang awalnya mikir kayak dia bukan siapa-siapa, ternyata ketika dia presentasi dia lebih dari segalanya. Dan hampir sama dengan dosen aku. Gitu loh, materi yang dia sampaikan itu keren banget. Dan aku makin kagum dan makin salut sama dia sih. Walaupun pada saat itu dia nggak sadar kalau ada aku di situ, tapi tidak apa-apa. Yang penting aku bisa melihat dia secara keseluruhan. Ketika dia berdiri, ketika dia menyampaikan materi, dan aku selalu tertuju sama dia gitu. Dan dia tuh so cool gitu lah. Dan dia tuh bener-bener kayak bikin aku kelepek-kelepek sih.
Pulang dari situ, aku diajak makan sama bos aku, sama dosen aku ini. Aku diajak makan, dan kebetulan pada saat itu si bapak ini bilang sama aku, mau makan apa, terserah kamu mau makan apa, nanti biar saya ikutan aja. Kataku nggak usah dong, kan bapak yang ngajak, jadi aku yang ikut harusnya, jangan jangan aku yang milih. Kata si bapak, udah nggak apa-apa, kamu kamu mau makan apa, biar nanti saya ikut aja gitu. Akhirnya kita pergilah ke Solaria, kita beli makan di sana, dan kebetulan aku juga senang banget sama nasi goreng yang ada di Solaria. Oh my god, so cute. Dan pokoknya aku tuh suka banget gitu loh, suka banget dengan nasi goreng yang ada di Solaria. Please, please banget, anterin aku dong Solaria, enak banget, aku lapar nih sekarang. Terus makan, nyam 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 nyam. Terus bos aku ini atau pak dosen aku ini sibuk teleponan. Aku nggak tahu nih teleponan sama siapa gitu, teleponan sama klien kah, telepon sama istrinya kah, atau telepon sama siapa. Pokoknya lama banget, sampai aku ditinggal sendiri. Aku ditinggal lagi makan, asik-asik makannya dia tuh aja, makanan dia aja tuh belum habis, tapi dia tuh kayak sibuk banget teleponan gitu. Jadi ya aku ditinggal-tinggal gitu aja sama dia. Tapi nggak apa-apa, aku karena aku lapar juga, jadi aku tetap melanjutkan makanan aku, menghabiskan makanan aku yang masih banyak. Dan so ya, sampai udah selesai, produsen aku juga bilang, ayo dek kita siap-siap gitu. Loh, ini makanannya belum dihabisin pak, udah nggak apa-apa, diituin aja, di take away aja gitu, jadi kayak nggak usah dibakar di situ gitu. Sayang banget sih. Terus aku langsung bilang, mbak minta tolong di take away ya, dibungkus aja ya, biar dimakan di rumah gitu. Oh oke, siap ya, tunggu sebentar ya, dibungkusin sama si mbaknya. Terus aku tungguin, pada dosen aku tuh udah nungguin di mobil gitu. Ya udah, akhirnya aku langsung pergi ke mobil. Terus di situ tuh posisinya kita udah capek ya, udah capek seharian gitu. Terus si pak dosen aku ini buka jasnya gitu, dia buka jasnya, sehingga pada saat itu dia cuman pakai pakai baju kemeja, terus pakai celana jeans, pakai celana bahan gitu kan. Terus kemejanya itu tuh kancingnya duanya dibuka. Aduh, makin menyala nggak tuh. Aku kan emang pakai kemeja gitu, aku pakai kemeja sama pakai celana bahan doang gitu. Terus dia kan kayak gitu tampilannya, mana dipamerin lagi dadanya gitu ke aku gitu. Dia walaupun umurnya udah 50-an, seksi banget cowok. Walaupun dia tuh nggak nge-gym, aku juga nggak begitu suka dengan cowok yang nge-gym gitu. Maksudnya kayak lebih lebih suka dengan cowok yang kayak badannya itu tuh kebentuk tapi nggak karena gym gitu loh. Dan dosen aku tuh badannya bagus gitu, dan dia juga nggak nge-gym, cuman emang bagus aja gitu badannya gitu. Dia pola pola hidupnya dia tuh mungkin lebih sehat gitu loh, jadi dia badannya lebih bagus gitu. Terus kataku, panas siapa ya, AC-nya dinyalain aja pak, nggak apa-apa. Iya panas tahu di luar tadi, sorry ya, saya buka kancing baju gitu, emang karena nggak sanggup banget, emang panas gitu. Terus kataku, iya nggak apa-apa pak, santai aja gitu. Terus tapi santai-santai mataku ngelirik juga gitu kan, dia yang mancing-mancing, gimana dong, dia yang mancing ya aku kan ikannya gitu loh, kalau dia mancing ya aku lahap dong gitu. Terus kataku, pak apa itu nggak dikancing aja bajunya, takut masuk angin, kata begitu. Nggak usah deh, nggak apa-apa, biarin kayak gini, nanti pas sudah sampai di kantor barulah pakai lagi jasnya gitu. Oh yaudah, biasanya juga saya nggak pakai baju kok di mobil. Hah, bapak nggak pakai baju di mobil pak, apa nggak malu pak? Ya nggak malu lah, orang siapa yang ngelihat, kan mobilnya juga kacanya nggak tembus pandang, dari luar nggak bakalan kelihatan ini. Oh gitu pak. Iya, makanya nanti kalau misalkan kamu lihat nih dari luar, kamu perhatiin deh, kamu nggak bakalan bisa lihat apa yang dilakuin sama orang di dalam. Oh gitu pak. Ya yang tahu-tahu aja sih. Ya udah yuk, berjalan terus. Sebenarnya aku nggak kepikiran juga sih dengan apapun yang diomongin sama dosen aku, karena aku tuh masih kepikiran dengan cowok misterius, cowok yang aku suka gitu loh. Tadi tuh aku ketemu sama dia, kita chatan sebentar, habis itu kita juga nggak bisa chatan lagi. Walaupun pada saat itu di mobil aku ngechat dia lagi, dia nggak ngebalas, dia nggak balas chatan aku. Dan ya udah, bener-bener kayak lost lagi sampai waktu dan tempat yang tidak bisa ditentukan. Terus
Sampai di kantor, aku kembali ke ruangan. Tiba-tiba di meja aku itu ada ucapan gitu, kayak kertas ucapan gitu. Terus pas aku buka, eh, kertas ucapan itu tuh sangat manis sekali, dan tulisan yang dibuat juga sangat manis. Aku suka banget dengan tema-tema so sweet kayak gitu. Aku suka banget dengan tema-tema yang romantis gitu kan. Terus di kertas itu cuman bilang, terima kasih sudah menjadi orang baik hari ini, esok, dan sampai seterusnya. Dia cuma bikin kata ucapan kayak gitu. Terus dikasih lah aku tuh minuman, karena aku suka kopi banget, suka kopi itulah, cinta banget dengan kopi. Dia ngasih aku kopi, terus di bawahnya itu tuh kan ada aku tulisannya itu. Dan aku penasaran, ini dari siapa nih? Aku tanya sama teman-teman aku, "Eh, Mbak, ini dari siapa, Mbak? Mas, ini dari siapa ya?" Terus kata dia, tadi ada office boy yang nganterin ke sini. Terus kata dia itu buat kamu, makanya ditaruh di meja itu. Saya suruh, oh iya, tapi mbak nggak tahu siapa yang ngasih? Nggak tahu dah. Siapa ya? Terus aku baca-baca terus, pengagum rahasia kali dek, kamu kan cantik. Maksudnya kamu kan cakep nih gitu kan. Pasti kamu masih muda, cakep, banyak yang suka lah sama kamu. Apa sih pak? Ya kali. Ya mungkin aja sih pak. Ada benernya juga. Setuju. Terus aku minum kopinya dia, seteguk dua teguk, aduh enak banget nih, kayak menyeruput laki orang gitu. Nggak bercanda. Terus aku langsung lanjutin lagi pekerjaan aku. Terus aduh kayaknya seneng ya kalau misalkan aku dipeluk sama Bang Rifki. Aduh kenapa sih pikiran aku tuh kayak gitu mulu, nakal banget tau, nakal banget. Terus dari situ tuh aku langsung kepikiran, gimana sih bisa ketemu sama dia lagi gitu. Terus akhirnya aku tuh dengan pose nakal aku gitu kan, aku foto tuh. Yakin abang gak kekangen sama aku? Gak tahu kenapa aku tuh ngirim itu tuh ke dia. Aku ngepap foto aku kayak manyun-manyun gitu kan. Yakin abang gak kangen sama aku? Lu ngapain kayak gitu dek? Lu kirim itu ke laki orang, siapa tahu nanti HP-nya itu dicek sama istrinya gitu kan. Akan terjadi perang dunia ketiga, keempat kayak gitu kan. Tapi aku nggak berpikiran kayak gimana, aku kirim aja itu, bodo amat. HP-nya aku matiin, udah deh. Akhirnya aku nggak tahu itu balasannya seperti apa, karena itu kan HP kerjaannya. Jadi so what gitu loh gitu. Sebenarnya aku deg-degan juga dengan responnya dia gitu. Aku emang suka bikin huru hara memang.